pengajian sunnah. Hari ini Ustadz Dr. Firanda Andirja. Suasana tak seperti ini. Pengajian ini diadakan di Sumarekon, tepatnya di Masjid Al-Azhar di Sumarekon, Bekasi. Kita parkir penuh, jadi di luar di jalanan. Hari ini banyak yang libur sehingga parkir penuh sekali. Parkirnya panjang. Penuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa kiat-kiat agar kita bisa lebih optimal di bulan Ramadan. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa sebelum mulai sekarang kita bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan, terutama dosa-dosa yang selalu menyertai kita yang belum kita bisa tinggalkan. Kapan lagi kita mau bertobat? Yang masih suka nonton film Korea, bertobat. Bertobat, sudah berhenti. Nanti habis lebaran nonton lagi, Ustaz? Enggak, berhenti selama-lamanya. Yang masih merokok, sudah saatnya berhenti merokok. Yang masih selingkuh, berhenti. Sekarang katanya lagi ngetren selingkuh. Subhanallah, lagi ngetren. Istri selingkuh, suami selingkuh, ya. Berhenti. Kapan kita mau bertobat lagi? Ini musim kita belum tentu bisa mendapatkannya. Ya. Allah kasih kita kesempatan luar biasa, maka kita kenapa harus bertobat? Karena dosa itu terkait dengan hati.
Yang pertama diserang oleh dosa adalah hati. Adapun fisik atau ekonomi itu belakangan. Ya, bisa jadi seorang penuh dosa tapi secara jasmani dia sehat-sehat saja. Bisa jadi seorang penuh dengan dosa secara ekonomi dia maju. Kata Nabi SAW, innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba jika berdosa maka ada noda hitam di hatinya. Semakin dia berdosa semakin banyak noda hitam. Nah, ketika hati seorang dipenuhi noda hitam, maka dia akan malas beribadah. Dan dia semangat untuk bermaksiat. Kemudian kecanduan untuk bermaksiat. Kenapa hati sudah hitam? Mau khusyuk salat. Khusyuk salat susah. Mau khusyuk salat susah. Kalau imamnya bacanya lama, dia marah-marah. Imamnya baca enggak enak, padahal hatinya bermasalah. Kalau kata orang, kalau kau melihat di cermin wajahmu kurang ganteng, jangan salahkan cermin. Mungkin wajahmu kurang dibersihkan. Kalau kau sholat kurang khusyuk, jangan salahkan imam. Mungkin hatimu yang bermasalah. Mungkin hatimu yang bermasalah. Nah, ini terkadang tidak kita sadari. Ternyata hati kita tidak siap untuk menyambut Ramadan. Kenapa? Karena kita tidak bersihkan hati kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihat diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, siapa sih manusia tidak bermaksiat? Kita semua melakukan maksiat. Alhamdulillah ada yang sudah meninggalkan, ada yang baru maksiat baru, ada yang sudah bertahun-tahun maksiat tertentu. Dia masih tertawan dengan hawa nafsunya, dia masih tertawan dengan kesukaannya, hobinya. Berhenti. Kapan lagi kita mau berhenti? Saya ulangi, yang hobi nonton Korea berhenti. Yang hobi nonton India berhenti. Yang hobi nonton film box office Hollywood berhenti. Buang-buang waktu maksiat selalu setiap hari. Yang hobi gibah dan namimah berhenti. Setiap hari gibahin orang berhenti. Yang hobi menyakiti hati istri berhenti. Setiap hari nyakiti hati istri. Yang wanita yang hobi nyakitin hati suami juga berhenti. Ibu-ibu yang suka hobinya angkat suara bentak-bentak suami berhenti. Tahukah ibu setiap ibu bentak suami, hati ibu ternoda dengan noda hitam. Berhenti. Nanti bentak-bentaknya habis lebaran? Enggak. Berhenti dari sekarang. Dan ini poin penting, katanya sepele, tapi ini terkait dengan kesiapan hati kita menyambut Ramadan. Makanya kalau kita baca hampir seluruh ulama ketika bagaimana cara menyambut Ramadan, suruh bertobat. Karena terkait dengan hati, agar kita bisa khusyuk, bisa optimal ketika kita menyambut beribadah di bulan Ramadan. Baik. Ini kiat